Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Gulmansyah dengan NPM 2256051006. Sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tugas 2 meresum buku strategi marketing. Di sini yang pertama itu proses mengantarkan nilai produk. Menurut pandangan tradisional, pandangan pemasaran itu adalah perusahaan itu membuat sesuatu dan kemudian menjualnya dengan pemasaran berlangsung selama proses penjualan. Lalu ada urutannya itu, urutan pencapaian nilainya itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu melakukan STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Itu memilih nilai pemasar, melakukan segmentasi pasar, memilih target yang sesuai, dan mengembangkan positioning nilai penawaran. Lalu ada providing atau menyediakan nilai. D itu strategi pemasaran itu harus mencakup pengenalan produk yang spesifik, harga, dan distribusi. Lalu ada mengomunikasikan nilai dengan memanfaatkan internet. Periklanan, tenaga, penjualan, dan alat komunikasi lainnya untuk mempromosikan produk. Seperti dengan melakukan iklan melalui TV, internet, brosur, serta jenis-jenis pengiklanan lainnya. Lalu di sini ada rantai nilai. Menurut Michelle Porter dari Harvard, itu mengusulkan rantai nilai itu sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Beberapa kegiatannya secara strategis. Yang pertama itu ada logistik, masuk atau membawa material ke dalam bisnis. Lalu yang kedua itu operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga itu logistik itu keluar atau mengirimkan produk akhir. Lalu yang keempat, pemasar yang meliputi penjualan dan pelayanan. Lalu ada departemen menangani aktivitas penduduk. Yang pertama itu dia pengadaan, yang kedua itu mengembangkan teknologi, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat itu infrastruktur perusahaan melalui meliputi manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan urusan pemerintahan. Lalu perubahan masa kini itu banyak mengurangi budget untuk sumber daya yang tidak begitu penting selama masih bisa memproduksi barang berkualitas. Alasannya itu kini perusahaan itu tidak lagi bersaing dalam mencari supplier atau distributor, melainkan mereka itu bersaing dalam membuat jaringan pemasar yang lebih unggul. Sebuah bisnis yang kuat itu mampu mengembangkan inti proses bisnis yang unggul seperti kesadaran produk, manajemen inventaris, dan memperoleh klien. Lalu di sini ada 3 tingkat perencanaan bisnis. Tingkat pertama itu perencanaan strategis. Proses keputusan manajerial yang mencocokkan sumber daya dan kapabilitas organisasi dengan peluang pasarnya untuk pertumbuhan jangka panjang. Selama perencanaannya itu berjalan, organisasi itu menentukan tujuannya dan kemudian mengembangkan tindakannya itu untuk mencapainya. Lalu yang tingkat kedua itu perencanaan fungsional. Itu adalah sebuah proses keputusan yang berkonsentrasi pada pengembangan rencana rinci untuk strategi dan taktik untuk jangka pendek, mendukung rencana strategis jangka panjang organisasi. Lalu yang tingkat ketiga itu ada perencanaan operasional. Itu yaitu tingkat perencanaan ini berfokus pada pelaksanaan rencana fungsional sehari-hari dan mencakup rencana tahunan, setengah tahunan, dan tribulan yang terperinci. Lalu di sini yang selanjutnya itu peran sentral perencanaan strategis. Apa sih rencana pemasaran itu? Rencana pemasaran itu adalah instrumen utama untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pemasar yang beroperasi pada tingkat strategi dan taktis. Rencana pemasar strategis itu menjabarkan target pasar dan proposisi nilai perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar terbaik. Lalu rencana pemasaran itu taktis menentukan taktik pemasaran termasuk fitur produk, promosi, merchandising, penentuan harga, saluran penjualan, dan layanan.
Dan dilihat dari prioritasnya itu perencanaan strategis pemasar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu mengelola bisnis sebagai portofolio investasi. Yang kedua menilai tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan. Dan yang ketiga itu menentukan strategi. Selanjutnya, menilai peluang pertumbuhan. Jika terdapat kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan, manajemen perusahaan itu perlu mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Salah satu pilihannya itu, yang pertama, dia adalah pertumbuhan intensif. Pemasar itu menggunakan jaringan ekspansi pasar produk untuk mempertimbangkan peluang pertumbuhan strategis perusahaan dalam hal produk dan pasar saat ini dan baru. Lalu yang kedua itu pertumbuhan integratif. Suatu bisnis itu dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan melalui integrasi ke belakang atau mengakuisisi pemasok, lalu integrasi ke depan atau mengakuisisi distributor dan integrasi horizontal atau mengakuisisi pesaing. Lalu yang ketiga itu ada pertumbuhan diversifikasi, yaitu sebuah perusahaan itu mencari bisnis baru yang tidak ada hubungannya dengan teknologi baru atau pasar yang ada saat ini, hingga mengadopsi strategi konglomerat untuk melakukan diversifikasi. Lalu yang selanjutnya perumusan strategi bisnis. Menurut Michel Porter itu mengusulkan ada tiga strategi umum. Yang pertama itu kepentingan biaya secara keseluruhan. Artinya itu perusahaan itu berupaya mencapai biaya produksi dan distribusi terendah hingga dapat memberi gatva lebih rendah dari pesaing dan memenangkan pangsa pasar. Lalu yang kedua itu diferensiasi, yaitu bisnis itu berkonsentrasi untuk mencapai kinerja unggul dalam bidang manfaat pelanggan. Lalu yang ketiga ada fokus. Bisnis ini berfokus pada suatu atau lebih segmen pasar yang sempit, mengenai mereka secara lebih dekat dan mengejar keunggulan biaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.